berapa partisipannya ya Mbak ya? 85 ya, aduh. Nggak nambah-nambah lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silahkan jawab saja nggak apa-apa, tapi dalam keadaan mute. Jadi kalian tidak muncul sana di sini, tapi yang penting kalian tetap menjawab ya. Eh, dan ketika saya meminta jawaban dari kalian, misalnya ya dan tidak, silakan ketika kalian menjawab iya, anggukan kepala, ketika tidak atau bukan, gelengkan kepala. Bisa dipahami? Oke, ya. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari untuk mengawali kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberi keselamatan, kelancaran, dan bermanfaat untuk keseluruhannya, untuk kita semua. Mari tundukkan kepala sejenak, berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya, oke anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, sudah mandi semua, sudah makan semua, bagi yang tidak berpuasa. Bagi yang hari ini berpuasa, apakah kalian sahur? Ya, tidak, ya, tidak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak sahur berarti berusaha untuk menahan lebih, lebih, dan lebih. Insya Allah kalian semua kuat bagi yang agamanya Muslim ya atau Islam. Oke, langsung saja sebelum pembelajaran hari ini, pertama-tama PowerPoint-nya Mbak. Ya. Uh, untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya karena kalian belum uh, secara umum belum pernah bertemu dengan saya di pembelajaran, karena kemarin tahun lalu itu saya mengajar di kelas 8, tidak mengajar di kelas 7. Jadi mari kita awali dengan perkenalan dulu. Sejenak kita melakukan perkenalan ya, anak-anak. Oke, next. Oke, sambil diperhatikan, kalau tidak mendengar suara saya, silahkan nanti chatting aja di kolom chat. Dan yang bermasalah dengan keadaan kalian, chatting aja di kolom chat. Nanti silahkan, nggak masalah. Yang jelas diikuti saja dulu yang bisa kalian ikuti. Nanti kita akan lanjut ke daring terstrukturnya. Jadi nanti kita akan perjelas lagi. Yang penting kita melaksanakan pembelajaran secara virtual ini dulu dengan baik ya. Oke, perkenalkan, nama saya Anggun Retno Priyanto. Kalian boleh panggil saya Pak Anggun, boleh. Jangan Pak Retno, ya, jangan Pak Priyanto atau Pak Pri. Nah, Pak Anggun saja. Ya, kalau di sekolah kalian boleh manggil saya Pak Anggun. Kalau di luar boleh Mas Anggun, boleh karena saya masih muda belia. 11-12 dengan kalian. Oke, itu. Jadi ke depan saya harap kalian untuk berkomunikasi dengan saya secara resminya kalian bisa memanggil saya dengan nama Pak Anggun. Pak, Bu, mau nyari Pak Anggun misalnya gitu. Ya. Selanjutnya alamat saya tinggal di Jalan Maijen Sutoyo, RT 2 RW 6, Kelurahan Kerandegan, Kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Saya yakin kalian banyak juga yang dari Kerandegan mungkin. Tepatnya ada di sebelah barat
pasar, sebelah barat pasar kota. Nah itu, daerah situ. Ya, kapan-kapan kalau kalian berkenan mampir, silahkan mampir, enggak apa-apa. Nah, di sini Pak Anggun jelaskan, Pak Anggun di sini mengajar mapel PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, di kelas 8 khususnya. Secara normal biasanya kita bisa pembelajaran dengan kelas 8 setiap hari, setiap minggu, setiap kelas. Maksud saya setiap minggu, setiap hari itu satu kelas, seminggu sekali ketemu saya. Gitu. Nah, tapi untuk pembelajaran virtual kali ini, kita model pembelajarannya adalah team teaching. Jadi nanti yang mengajar kelas 8 memang saya, tapi nanti akan ada tim secara khusus untuk bersama dengan saya, yaitu ada Pak Hartono dan Pak Mansur yang nanti akan membantu saya. Jadi pembelajaran untuk semester 1 ini saya akan dibantu Pak Hartono dan Pak Mansur, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya saya sendiri. Jadi kita bertiga akan mengajar atau membimbing kalian untuk pelajaran PJOK-nya. Begitu, alamat sudah, nama sudah, mengajar PJOK tentunya. Saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak saya kembar semua. Nah, bagi kalian yang juga punya saudara kembar dan sekolah di Espero semua, mantap. Nah, itu yang bisa saya katakan. Oke, lanjut saja. Sebentar. Lanjut ke situs. Nah, di sini kenapa tak tuliskan situs? Situs itu beberapa alamat yang bisa kalian temui atau kalian cari untuk mencari referensi atau menghubungi saya. Yang pertama ada alamat email, karena saya yakin kalian semua, anak-anak kelas 8 udah punya email semua. Kalau belum punya, anak kelas 8, bahkan semua anak Espero, kelas 7, 8, 9, wajib memiliki email. Dan itu harus aktif. Karena saya yakin kalian kalau pakai HP pasti ada emailnya. Itu. Nah, ini email saya di sekolahistimewa@gmail.com. Nanti kalau kalian mau menghubungi saya melalui email bisa lewat itu. Yang kedua, Pak Anggun juga punya channel YouTube. Tidak kalah dengan kalian yang kekinian, Pak Anggun juga channel YouTube. Di situ ada banyak sekali tutorial. Kalau kalian seneng mainan tutorial-tutorial aplikasi-aplikasi dan tidak menyimpang dari mapel juga, Pak Anggun juga materi ajar di situ ada. Dan insya Allah nanti di situ juga nanti bisa kalian cari referensi materi pembelajaran kalian. Yang ketiga ada blog. Nah, Pak Anggun juga punya blog, namanya digitalpenjual.wordpress.com. Kalian juga bisa mencoba membuka di sana, tapi saat ini masih dalam keadaan apa adanya, karena kita disibukkan oleh berbagai macam kegiatan, jadi blog Pak Anggun belum tak isi secara penuh, tapi insya Allah sudah ada beberapa petunjuk-petunjuk, materi-materi ajar juga ada di sana. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian menghubungi saya melalui situs-situs tersebut. Banyak sekali ada Instagram dan lain sebagainya. Itu yang jelas yang banyak memiliki keterkaitan dengan pembelajaran materi ajar khususnya, nanti 3 situs tersebut bisa kalian buka. Next. Ya, sebelum kita mulai, Pak Anggun pengen menjelaskan tentang tata tertib pembelajaran virtual PJOK-nya dulu. Nah, mungkin beberapa mapel yang lain kemarin sudah menjelaskan, tapi kali ini Pak Anggun mau menjelaskan lebih spesifik ke PJOK. Barangkali sudah dijelaskan di beberapa mapel itu tidak masalah, tapi ada mungkin beberapa poin yang tidak dijelaskan di mapel lain. Yang pertama berdoa, seperti tadi kita sudah awali dengan doa. Yang kedua menjawab salam. Menjawab salam. Nah, walaupun kondisi mikrofon kalian mati, silahkan tetap menjawab salam. Walaupun saya tidak dengar, tidak masalah. Yang kedua, menggunakan nama atau ID dengan format seperti berikut. Itu ada kelas, nama, nomor absen. Contohnya seperti yang di layar. Yang di layar kalian itu bisa dilihat, itu ada contohnya
7A, Anggun Retno Priyanto, nama lengkap, dan nomor absennya. Silakan ditulis seperti itu untuk ID-nya kalian. Jadi saat pertama masuk, kalian menuliskan ID-nya atau nama kalian, konsepnya seperti itu atau formatnya seperti itu. Selanjutnya, untuk menggunakan kode atau bahasa gerak untuk membantu komunikasi tertentu. Nah, misalnya kayak tadi, ketika saya bilang, oke anak-anak, kalian mendengar suara saya, silakan anggukan kepala. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, ada yang kurang jelas, silakan untuk menggelengkan kepala. Nah, itu seperti itu. Itu adalah kode-kode bahasa gerak yang bisa kita gunakan untuk membantu komunikasi kita. Next. Nah, menggunakan seragam sekolah, bukan seragam olahraga, ya, bukan seragam olahraga saat pembelajaran virtual. Karena seperti ini, ketika kita pembelajaran seperti ini, saya tidak menuntut kalian nanti kameranya dihadapkan kalian, terus kalian melakukan roll, melakukan salto, melakukan kayang seperti itu. Tidak. Insya Allah kita lebih ke konsep pembahasan materi, teknis pelaksanaannya saja. Nah, Pak Anggun harap kalian jangan melakukan kegiatan-kegiatan atau instruksi-instruksi yang tidak atau memiliki resiko yang besar dilakukan sendiri tanpa ada pengawasan atau bimbingan khusus dari Bapak Ibu guru. Ya, contohnya olahraga kalian melakukan handspring sendiri tanpa koordinasi dengan gurunya ataupun tanpa ada yang mengawasi di situ. Atau beberapa gerakan senam yang cukup beresiko ketika kalian lakukan sendiri tanpa ada yang mengawasi. Seperti itu ya. Pak, berarti kalau saya melakukan sepak bola di rumah boleh? Nah, itu kalau kalian sepak bola di rumah, izin sama Bapak Ibu dulu. Boleh nggak? Kalau Bapak Ibu boleh, silahkan. Tapi sejatinya sepak bola itu tidak di dalam rumah. Kalau mau di dalam ruangan, ya di indoor itu di futsal. Ya, kalau di rumah, jangan buat sepak bola. Nanti bantalnya buat tendang-tendangan. Kan nggak boleh. Oke, next. Selanjutnya itu tidak diperkenankan menggunakan topi, jaket, atau aksesoris lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Pak Anggun harap kalian ini ketika virtual, Pak Anggun tetap bisa melihat kalian, ini sambil Pak Anggun lihat kalian ini. Nah, Pak Anggun sambil perhatikan ini. Pak Anggun harap yang pakai topi tolong topinya dilepas. Terus yang pakai jaket tolong jangan pakai jaket. Kalian pakai seragam saja. Oh, misalnya hari ini Kamis pakai seragam identitas. Nah, lengkap tentunya. Kecuali yang sakit boleh pakai jaket. Terus selanjutnya aksesoris lainnya, contohnya kacamata. Kamu yang tidak biasa berkacamata, jangan langsung pakai kacamata, apalagi kacamata untuk embik-embikan. Nah, itu kan tidak pas. Tidak usah. Tidak usah menambahkan aksesoris-aksesoris yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Begitu ya. Oke. Selanjutnya menyiapkan buku pembelajaran, perlengkapan pembelajaran. Contohnya ketika kalian mau mengikuti PJOK, Pak Anggun harap di situ sudah ada laptop, tablet, atau HP kalian. Di sampingnya sudah ada buku tulis, alat tulis, sama buku paket. Ya, itu. Minimal itu kalian sudah menyiapkan. Jadi kalian bisa mencatat atau sambil mengoreksi kalau ada materi yang Pak Anggun yang kurang jelas, kalian bisa melihatnya di buku atau buku panduan atau buku paket. Oke, selanjutnya memposisikan diri dengan baik dan sopan. Nah ini, Pak Anggun tidak mau kalian dalam melakukan video conference sambil tiduran, rebahan, makan, minum, ngopi, ngeteh, ngejus, Thai tea, es boba, apalah itu semuanya. Jangan ya, jangan. Fokus dulu ke pembelajarannya. Next. Ya, selanjutnya untuk penggunaan fasilitas chat. Nah ini, Pak Anggun jelaskan, ketika kalian melakukan chatting, harapannya kalian memperhatikan poin-poin ini. Satu, chatting itu paling utama adalah diisi untuk presensi, menulis absen. Pak Anggun harap kalian yang belum absen, segera absen dulu di kolom chatting, formatnya sama dengan ID nama kalian, seperti yang di layar. Selanjutnya, digunakan untuk menjawab pertanyaan guru jika diperlukan. Nah, tadi berarti ada dua pilihan. Kalian bisa menjawab melalui gerak tubuh atau bahasa tubuh atau bahasa gerak. Yang kedua, dengan
menjawab di chat. Ataupun nanti bisa menjawab langsung ketika mikrofon kalian saya aktifkan. Selanjutnya, mengomunikasikan jika suara tidak terdengar, gambar tidak terlihat, dan video tidak muncul. Nah, ketika video tidak muncul, gambar tidak jelas, suara tidak terdengar, silakan chatting saja di kolom chat. Jadi hari ini Pak Anggun bisa nanti setelah pembelajaran selesai, Pak Anggun bisa evaluasi semuanya. Yang tidak bisa mendengar siapa di chatting di video ini atau di video conference ini, tidak melihat tampilannya siapa dan lain sebagainya. Next, Mbak. Selanjutnya, ini poin-poin penting untuk kalian. Perhatikan ya, untuk diperhatikan karena ini adab atau sopan santun dalam pembelajaran. Ya, karena walaupun kalian di rumah, ini adalah resmi agenda sekolah, yaitu kalian pembelajaran secara reguler, walaupun tidak secara langsung di lingkungan sekolah. Dilarang melakukan pembelajaran sambil satu, makan, tadi sudah saya bilang. Yang kedua, minum apapun, jangan. Tapi kalau kalian memang sudah kehausan dan lain sebagainya, mau semaput, ya minum nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau minum mau semaput gitu, oh, udah pucat sekali, harus minum 5 menit sekali, silahkan. Atau punya keterbatasan dengan cairan, kalian harus disuplai terus, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang ketiga, nggak boleh ngemil. Tahu ngemil? Makan jajan. Nggak boleh. Pembelajaran kok sambil ngemil. Nah, nanti fokusnya kamu tidak ke menyehatkan tubuh, malah membuat tubuh kamu menjadi mengembang. Nah, itu kebanyakan ngemil. Nah, jadi, tujuannya olahraga pembelajaran tambah sehat, tambah kuat, ini malah tambah berkembang. Gitu ya. Itu. Yang keempat, tidak boleh tiduran atau rebahan. Ya, ini kaum-kaum rebahan Indonesia, khususnya Banjarnegara dan khususnya siswa Espero, kaum-kaum rebahan untuk saat ini ditinggalkan. Jauhi kaum rebahan. Kita adalah kaum smart, kaum Espero, kaum smart, gitu ya. Tinggalkan tiduran rebahan, kita belajar dulu, fokus dulu. Next. Ya, dilarang menggunakan HP atau laptop untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Oke, yang punya laptopnya 2, 1 untuk buka-buka, untuk main game dan lain sebagainya, itu nggak boleh. HP-nya 2, yang satu buat pembelajaran, yang satu buat mainan. Pak Anggun lagi jelaskan, disambi dolanan. Nah itu nggak boleh. Oh, bahkan yang HP-nya 1 diminimize. Iya, kamu ikut aktif di sini, kelihatan gambarnya, kelihatan kamu sedang ikut pembelajaran, tapi ternyata HP-nya lagi buat mainan, diminimize tok. Nah, nggak boleh itu, ya. Jadi harus fokus untuk ke pembelajaran. Pak Anggun harap pembelajaran dengan Pak Anggun nanti menyenangkan. 1 menyenangkan, 2 menyehatkan. Harus menyehatkan karena PJOK harus menyehatkan. Selanjutnya yang ke-6, melakukan chat dengan teman di kolom chat. Nah, ini nggak boleh ini. Chatting sama kancane. Weh, Dul, piye kabare, Bro? Bro, wis mlebu borong, Bro? Nah, nggak boleh. Ya. Nggak boleh chatting dengan temannya di kolom chat. Kolom chat itu digunakan untuk fasilitas pembelajaran ya, bukan untuk ngobrol dengan temanmu, apalagi ngobrol tentang gosip-gosip, nggak boleh. Oke. Selanjutnya yang nomor 7 itu, di chat itu nggak boleh untuk berkomentar yang tidak sopan atau tidak baik. Nggak boleh. Hindari kalimat atau kata-kata yang tidak sopan. Ya, jangan dituangkan di dalam chat. Oke, yang ke-8, tidak boleh mematikan video. Nah, Pak Anggun tidak mau kamu menggunakan gambar profil atau mematikan fitur video kamu. Nanti Pak Anggun nggak tahu ini, ini orangnya ada. Ternyata kamu lagi ke dapur, lagi makan. Nah, kan nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi harus memperlihatkan videonya. Jadi saya melihat seperti ini, sekarang kondisi kalian itu kelihatan. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, tidak boleh menghidupkan mikrofon tanpa instruksi. Ketika kalian menghidupkan mikrofon, nanti harus melalui instruksi. Ya, harus ikuti instruksi yang ada.
Next, Mbak. Nah, itu adalah tata tertib yang bisa Pak Anggun jelaskan untuk mapel PJOK. Pak Anggun harap nanti tata tertib tersebut bisa menjadi bahan untuk pemahaman kalian semua, untuk mempermudah kita dalam proses pembelajarannya ke depan selama masa pandemi ini atau selama kita melakukan daring virtual ini atau virtual conference ini. Saya harap kalian mengikuti tata tertib tersebut. Nah, selanjutnya Pak Anggun akan bahas masuk ke materi PJOK-nya. Nah, materi PJOK kelas 8 itu ada apa saja, khususnya di semester 1. Oke, Pak Anggun jelaskan, ada 7 materi dasar atau materi pokok yang akan kalian bahas di kelas 7. Yang pertama, kelas 8. Saya dari kemarin kok SMS, WA kelas 7 ya, maaf. Kelas 8 maksud saya. Materi PJOK kelas 8 tahun 2020-2021 ada 7 materi pembahasan pokok untuk semester 1. Yang pertama ada permainan bola besar melalui bola voli. Yang kedua ada permainan bola kecil melalui rounders. Yang belum tahu rounders, pasti tahu kasti. Ya, modelnya seperti kasti. Ya, hanya kita rubah sedikit atau kita ganti sedikit peraturannya, hanya sedikit. Selanjutnya yang ketiga itu ada atletik. Nah, itu atletik nanti apa? Kita akan bahas nanti. Yang keempat ada kebugaran jasmani. Nah, ini juga sangat penting. Menjaga kebugaran kalian. Ben bugar, ben sehat. Yang kelima ada senam lantai. Nah, ini senam lantai nanti kalau ada beberapa materi yang Pak Anggun sampaikan, jangan dilakukan di rumah tanpa pengawasan dari orang tua atau Bapak Ibu guru atau pengawasan secara tidak langsung dan langsung, jangan dilakukan, berarti jangan. Ya. Yang keenam renang. Renang ini kontradiksi dengan keadaan sekarang ini, kalian belum keluar dan lain sebagainya. Pak Anggun harap minggu-minggu ke depan mungkin harapannya pandemi ini sudah berakhir, yang namanya corona itu sudah paling tidak sudah bisa kita kontrol oleh manusia. Kalau hilang mungkin enggak, tapi semoga bisa kita kontrol, sudah bisa dikontrol sehingga kita tidak terbatas atau tidak membatasi kegiatan kita. Jadi kalian bisa berenang. Nah, berenang. Pak, gimana kalau berenang berarti pakai pakaian renang? Ya enggak. Tadi udah tak jelaskan. Pakaiannya tetap pakaian seragam ya, itu. Yang terakhir itu ada budaya hidup sehat. Nah, bagaimana kalian harus mengetahui pola hidup sehat? Nah, salah satunya menghindari dari virus corona juga. Bagaimana caranya? Silakan jauhi keramaian, jaga jarak dengan temannya atau dengan orang lain, pakai masker. Maaf Pak Anggun, ini maskernya tak turunkan karena ternyata kalau Pak Anggun sambil ngomong itu cukup pengap sekali. Jadi Pak Anggun agak turunkan. Jadi ketika saya ngomong, mohon maaf tak turunkan. Itu dan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ya, itu. Itu 7 materi pokok yang akan kita bahas di semester 2. Semoga nanti kita bisa selesai membahas 7-7-nya. Walaupun nanti misalnya kita ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan ulangan semester pun, tetap materi 7 ini semoga bisa tersampaikan semuanya. Begitu? Oke. Kita bahas satu persatu gambaran umum dari ketujuh materi ini. Ya, Pak Anggun bahas satu persatu. Kita jabarkan, tapi hanya gambaran umumnya saja. Supaya kalian tahu dan paham sebenarnya materi bola voli yang dibahas apa, rounders apa, atletik apa, kebugaran apa, senam apa, renang apa, hidup sehat itu yang dibahas apa. Karena kan poinnya banyak sekali. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari bola voli. Nanti akan kita bahas itu lebih spesifik ke kelas 8, itu servis atas dan passing bawah. Nah, kalau kelas 7, masih Pak Anggun memaklumi kalau kalian menggunakan servis bawah. Tapi kalau kelas 8, kalian harus sudah berusaha melakukan passing atas, itu harus minimal sudah bisa. Oke?
Nah, kenapa masih passing bawah? Passing bawah untuk memantapkan kelas 7. Karena kelas 7, Pak Anggun rasa kalian sudah mendapatkan passing bawah. Itu untuk bola voli. Next. Nah, untuk rounders selanjutnya, rounders atau permainan desanya itu namanya kasti. Ya, itu nanti kita kelas 8 itu di rounders, kalau kelas 7 mungkin masih kasti, kelas 8 di rounders. Kalau tahun lalu kalian melihat Pak Anggun ngajar anak-anak kelas 8 dengan peraturan-peraturan yang cukup sangat berbeda dengan kasti. Cukup berbeda, enggak sangat berbeda, cukup berbeda dengan kasti. Dan beberapa dari kalian mungkin kemarin semester lalu itu melihat dan sepertinya tertarik, dan yang sudah Pak Anggun terapkan ini memang di kelas 8 sekarang udah naik kelas 9 itu mereka suka, senang main rounders. Ya, itu. Di situ nanti ada seperti kasti, ada gerak spesifiknya, yaitu ada melempar, nguntal nabal. Kalian itu nguntal nabal, itu enggak semaunya sendiri. Nah, itu ada cara-caranya. Bagaimana cara melempar bola. Pak, saya biasa melempar apa mangga? Nah, itu beda. Enggak melempar mangga. Ya, melempar bola. Nah, bola yang digunakan apa? Nah, nanti kita ikuti aja materinya seperti apa. Ya, lebih spesifik besok pada saat materi rounders akan saya jelaskan bagaimana melempar bola, jenis bola, alat-alatnya apa saja nanti saya jelaskan secara ringkas dan secara gamblang. Selanjutnya menangkap. Menangkap. Bagi kalian yang sering menangkap rambutan, menangkap durian, durian ya, pecah semua di tangannya. Ya, yang biasa nangkap dulu kalau nangkap mangga, minta duku itu kalian sudah belajar menangkap seperti itu. Nah, nanti kita terapkan di sini. Menangkap bola. Nah, kalau di kelas 7 kemarin menangkap bola pada saat teman kalian kasti deng mukul terus ada yang nangkap. Nah, itu. Kita akan bahas secara luas nanti teknik menangkap bola yang baik dan benar. Nah, yang ketiga itu memukul. Memukul dengan tongkat, bukan dengan tangan, bukan ngantem ya, memukul dengan tongkat pemukul. Nah, pemukul kasti namanya atau beat namanya. Tuh, ya itu sekilas gambaran rounders. Intinya itu hampir sama dengan kasti. Ya. Next, kita masuk ke atletik. Nah, di atletik yang akan kita bahas apa saja sih? Atletik yang akan kita bahas itu ada, kita lebih spesifik ke nanti ke lompat jauh gaya menggantung. Nah, kemarin kelas 7, sepertinya Pak Anggun pernah lihat kalian melakukan lompat jauh. Tapi Pak Anggun tidak terlalu memperhatikan gaya apa yang kalian lakukan, yang kalian pelajari. Apakah gaya jongkok menggantung atau gaya berjalan di udara. Tapi yang jelas untuk kelas 8 nanti gaya menggantung. Itu peralihan dari gaya jongkok hanya mengangkat tangannya ke atas. Nah, dari lompat jauh itu, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada awalan. Kamu awalan mau lari. Nah, bagaimana caranya atau menentukan lari awalannya. Yang kedua, tumpuan atau tolakannya. Pijakan kakimu di balok tumpu. Tuh. Yang ketiga, gayanya saat di udara. Nanti saat di udara kamu melompat itu harus ada gayanya. Ya. Apakah nyungsep? Jatuhnya itu kita lihat gayanya nanti. Itu ada. Yang terakhir, pendaratan. Seperti tadi Pak Anggun bilang. Apakah nanti kamu nyungsep? Apa jatuh kepalanya dulu, tangannya dulu, badannya dulu, atau kakinya dulu, atau bokongnya dulu. Nah, itu harus kalian pahami, tahu caranya, supaya pada saat pendaratan besok kalian tidak nyungsep. Biasanya pada bilang itu kakak kelas kalian, nyungsep. Nah, itu. Nanti kita akan coba pelajari lebih dalam pada saat kita membahas atletik. Next. Ya, kebugaran jasmani. Nah, di kebugaran jasmani pada materi dasar ini atau materi pokok ini, kalian hanya Pak Anggun arahkan lebih spesifik kedua materi, yaitu kesubbahasan kelenturan dan kelincahan. Walaupun isinya itu banyak, ada 10 komponen kondisi fisik. Nah, ada kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, koordinasi, dan lain sebagainya. Tapi untuk kalian kelas 8,
Nanti dengan Pak Anggun, kita akan fokus ke kelenturan dan kelincahan. Selentur apakah kalian? Selincah apakah kalian? Nah, kita akan coba cross check besok pada saat kita membahas kebugaran jasmani. Oke? Nah, selanjutnya, senam lantai. Nah, senam lantai ini biasanya materinya banyak sekali. Pak Anggun biasanya ngajar ada roll depan, roll belakang, roll keep, meroda, handstand, handspring, kayang, udah kayak ya, headstand, itu banyak sekali. Nah, kali ini Pak Anggun akan lebih spesifik ke meroda. Nah, meroda seperti apa? Ya seperti roda. Roda itu gimana? Roda akan melingkar itu, bundar. Nah, itu nanti kamu posisinya seperti melingkar atau bundar. Maksudnya adalah posisi dalam kamu bergerak nanti seperti roda. Gitu ya. Nanti kita akan bahas spesifik lagi pada saat kita ke materi meroda. Wah, masih ada yang baru masuk ini. Masih cukup banyak. Enggak apa-apa. Pak Anggun maklumi. Biasanya Pak Anggun itu kalau kalian masuk lebih dari 15 menit, Pak Anggun tidak perkenankan ikut pembelajaran. Itu kalau di pembelajaran tatap muka di lapangan biasanya. Tapi berhubung ini virtual, keadaan kalian berbeda-beda, khusus untuk Pak Anggun akan memakluminya. Enggak apa-apa. Ya, yang penting nanti kalian tetap mengikuti dengan baik. Dan yang ketinggalan, saya lagi yang ketinggalan, nanti lihat di YouTube sekolah ya, YouTube officialnya SMPN 2 Banjarnegara di Espero @espero_asli. Nanti pembelajaran hari ini akan diupload, nanti siang kalian bisa lihat. Nah, maka dari itu Pak Anggun harap sekali lagi berperilakulah yang sopan, karena nanti kalian akan dilihat oleh semua orang di dunia. Loh, kok di dunia Pak? Iya, YouTube kan siapa saja bisa ngelihat. Itu. Sopan, jaga tata tertib, jaga sikap. Ya, itu. Next, renang. Kali ini kita akan bahas renang. Ya, kita akan bahas renang. Pak, kan nggak renang. Kok renang dalam dunia maya? Renang dalam dunia maya. Oh, nggak bisa no, renang dalam dunia maya. Nanti barangkali doa kita tadi terkabul dalam 1 bulan ke depan. Amin ya. Barangkali doa kita terkabul 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita bisa melakukan tatap muka dan sudah kembali normal. Kita bisa melakukan renang, aktivitas air. Renang gaya dada yang akan kita coba. Kemarin kelas 7 sudah diajari meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan. Nah, nanti kelas 8 harapannya kalian itu sudah mengetahui, paling tidak mengetahui teknik melakukan gerakan renang gaya dada. Nah, untuk pelaksanaannya bisa apa tidak, nanti tergantung praktikum kita. Yang jelas Pak Anggun tuntutannya di sini adalah kalian mengetahui teknik dulu, caranya, belum ke praktiknya. Karena kita belum bisa praktik ya. Oke. Itu, yaitu ada meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan nafasnya, atau yang terakhir koordinasi seluruh rangkaian geraknya, gabungan semuanya. Nah, biasanya kalian kalau renang itu kebanyakan gaya kali. Ngop, 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 kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu. Nah, ini di gaya dada nanti lain. Nanti kita pelajari bagaimana cara-caranya. Ya. Kalian sementara belum bisa, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan kalian yang belum bisa berenang. Tapi ingat, bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Belum bisa berenang. Ya. Kalau kalian mau belajar, harapannya Pak Anggun sekarang adalah kalian mampu mengetahui tekniknya dulu. Nah, setelah nanti mengetahui teknik dan lain sebagainya, kita bisa praktikkan, kalian baru mampu menguasai dan melaksanakan bagaimana caranya melakukan renang tersebut atau gaya tersebut. Seperti itu. Oke? Ya, itu renangnya. Next. Ya. Yang terakhir itu budaya hidup sehat. Nah, di budaya hidup sehat ini nanti Pak Anggun lebih spesifik ke pencegahan dan penanggulangan pergaulan bebas. Nah, kenapa diberikan di kelas 8? Karena kelas 8 itu sedang berada di tengah-tengah. Nah, kalau kelas 7 itu peralihan dari SD. Kalau kelas 9 itu sudah mau ke peralihan ke SMA. Nah, kelas 8 ini di tengah nih. Nah, Pak Anggun mau ngisi tentang materi pencegahan dan penanggulangan pergaulan bebas. Sing pacaran-pacaran, stop dulu.
nggak usah pacaran-pacaran dulu, ya. Tuh, tuh. Terus apalagi ya? Ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, kalau kalian melihat di televisi juga yang apa ya, perkelahian lah, apa itu, sinetron-sinetron itu tinggalkan dulu. Ya, kayak anak-anak langit apa-apa itu. Ya, jangan melihat yang seperti itu. Kalaupun mau melihat, ya ambil positifnya lah, ya. Jangan dulu wah apa-apa gelut, apa-apa geng, apa-apa ini. Nggak bagus itu, ya. Tapi ambil positifnya, bagaimana caranya supaya berprestasi. Oh, dia bisa berprestasi dan lain sebagainya, ya. Itu. Bagaimana kalian dan lain sebagainya bisa berprestasi tanpa harus, bahkan kalian tidak ada kaitannya dengan pergaulan bebas itu. Pak Agun harap kalian tidak ada kaitannya dengan pergaulan bebas. Pokoknya kalian sekolah, fokus sekolah. Besok bojo lah, jangan dulu, ya. Bojo jangan dulu. Sekolah dulu. Pak Agun kan sekolah dulu yang fokus, yang pinter, berprestasi, kreatif, jadi inspirator. Nah, habis itu setelah kalian nanti sudah eh, saatnya untuk melakukan pernikahan dan lain sebagainya, silahkan. Tapi untuk saat ini, ya itu salah satunya jangan berpacaran dulu. Oke, ya next. Ya, hampir selesai nih. Ya, sampai slide terakhir. Nah, sebelum Pak Anggun nanti waktunya habis, ini ada yang terakhir. Pak Anggun beritahukan untuk daring terstrukturnya, nanti kelanjutan dari kita virtual hari ini ada di daring terstruktur. Nanti Pak Anggun instruksikan lewat grup WA Mapel ya. Nanti Pak Anggun harapkan kalian sudah masuk semua. Nah, kapan kita laksanakan? Yaitu nanti jam 10.35 sampai 11.15. Jadi jam 10.35 kamu harus standby, sudah pegang WA, grup WA-nya sudah dipantau. Jam 10.35 Pak Anggun akan on memberikan pembelajaran secara terstruktur melalui grup WA. Ya, itu waktunya di jam 10.35 sampai 11.15. Nanti hal-hal yang terkait dengan keadaan virtual hari ini, kita sharing dan lain sebagainya, kendala-kendala dan lain sebagainya nanti akan tak berikan atau kita komunikasikan lebih lanjut di daring terstrukturnya. Melalui grup WA Mapel PJOK kelas 8. Dan bagi yang belum masuk, sekali lagi yang kalian belum masuk ke grup WA, bisa hubungi saya atau langsung ke ketua kelasnya, nggak apa-apa. Ketua kelasnya aja dihubungi, hey, saya belum, Mas, hey A, hey B, hey C, saya belum masuk ke grup Mapel PJOK dengan Pak Anggun. Nah, nanti ketua kelas suruh masukkan. Insya Allah semua ketua kelas dan hampir semua kelas itu sudah terisi semuanya, hampir lengkap. Ada beberapa kelas yang masih kurang, 1 atau 2 itu. Begitu ya. Oke, stop. Itu gambaran materinya untuk PJOK. Ya, sudah. Wah, pas banget jamnya habis. Sebelum Pak Anggun tutup, terima kasih atas partisipasinya. Ingat, nanti kita lanjut di jam 10.15. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang materi pembelajaran PJOK dan kendala-kendala kalian supaya Pak Anggun bisa memahami nanti apa yang ada pada permasalahan di tempat kalian. Gitu ya. Salam kenal, sehat selalu, jaga kondisi, jaga stamina, makan yang cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak absennya barang baik kalau Bu Yoyo juga ya. Langsung, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat? Masih semangat? Ya, sip. Untuk pembelajaran yang kedua ini, mapelnya adalah PPKN, ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau tadi kalian sudah dengan Pak Anggun yang begitu menggebu-gebu, ya. Sekarang saatnya kalian belajar dengan Bu Yayu. Saya harapkan kalian masih bisa berkonsentrasi, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu tentunya sebagai umat yang beragama, kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keselamatan, kesehatan, dan masih banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Karena itu, selama kurang lebih 3 detik, ya, silakan kalian menundukkan kepala untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Kita juga berdoa dan berharap agar wabah corona ini bisa segera tuntas teratasi, ya, sehingga pembelajaran kita bisa kembali ke pembelajaran tatap muka. Karena terus terang Bu Yayu sudah kangen sekali untuk bisa bertemu secara langsung dengan kalian semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalau tadi Pak Anggun sudah memperkenalkan diri, kira-kira Bu Yayu perlu atau tidak untuk memperkenalkan diri? Kalau perlu, anggukkan kepala. Ya, perlu. Ya, katanya perlu untuk memperkenalkan diri. Karena mungkin di kelas 7 kemarin ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya, ada juga beberapa yang belum ketemu langsung atau saya tidak ngajar di kelas itu. Nah, untuk perkenalan, untuk nama lengkap itu Kristiana Wijirahayu, ya. Kemudian nama panggilan terserah kalian, biasanya yang familiar itu Bu Yayu. Kemarin ada juga yang memanggil Bu Wiji. Apa sajalah. Yang penting tetap nama yang bagus. Kemudian untuk alamat, ya, rumah Bu Yayu di Argasoka. Saya yakin yang kelas 8 ada beberapa anak yang Argasoka juga. Tepatnya di Wanasari, RT 02 RW 1. Jadi nanti kalau kalian misalnya main ke tempatnya siapa begitu, yang kebetulan di Argasoka, silahkan nanti untuk mampir ke tempatnya Bu Yayu. Kemudian kalau Pak Anggun tadi, oh sudah menikah, anaknya 2 begitu, karena perlu memperkenalkan seperti itu karena Pak Anggun masih muda. Kalau Bu Yayu, jelas kalian sudah tahu, pasti sudah ibu-ibu, ya. Anak saya 3, sudah besar. Yang pertama sudah semester 3, yang kedua sama dengan kalian tapi kelas 9. Kemudian yang ketiga kelas 4 SD. Ada 3, ya. Kemudian mapel yang diajarkan saya yakin sudah tahu, yaitu mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, mata pelajaran yang mudah dipelajari, hanya membutuhkan pemahaman yang istilahnya tidak terlalu rumit begitu. Ya, karena itu Bu Yayu harapkan nanti kalian bisa memahami materi apapun yang nanti akan Bu Yayu sampaikan. Kemudian kalau ada hal-hal yang kira-kira kalian tidak paham, nanti bisa lewat WA dan sebagainya, ya, bisa menghubungi Bu Yayu atau Japri begitu istilahnya. Nah, sekarang kita akan memulainya. Kita akan belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya.
Ya, pelan-pelan kalian bisa sambil menyimak apa yang nanti akan Bu Yayu sampaikan ya tentang fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mempelajari materi, kita lihat dulu bagaimana untuk kompetensi dasarnya, juga tujuan pembelajarannya. Kalian lihat di situ bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu tentang menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, kalau dulu di kelas 7, kita pasti sudah mempelajari tentang bagaimana itu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, baik itu melalui sidang BPUPKI maupun disahkan dalam sidang PPKI. Kemudian kalian juga pasti di sekolah dasar dulu telah mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara karena memang ini diajarkan di semua jenjang, ya, semua jenjang pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu bahwa setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, itu diharapkan kita bisa mensyukuri, menghargai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mensyukuri, menghargai, itu tidak hanya kita ucapkan, tetapi itu betul-betul kita hayati dan pada akhirnya nanti harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu namanya mensyukuri dan menghargai. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ada nanti yang akan kita pelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada bermacam-macam. Ada Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga di sini bahwa kalian sebagai warga negara yang baik, tolong yang pertama jangan sampai lupa pada sila-sila Pancasila. Ya, sila-sila Pancasila itu harus selalu terpatri di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Ingat, kemarin-kemarin ada kasus yang begitu memalukan dan memilukan, di mana ada seorang anggota dewan, ya mungkin itu salah satu contoh, yang bahkan tidak hafal rumusan Pancasila. Nah, bagaimana dia mau berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kalau bagaimana rumusan, bagaimana bunyi Pancasila saja tidak tahu. Nah, karena itu Bu Yayu harapkan agar kalian semua bisa ya paham. Kemudian betul-betul ingat bagaimana itu rumusan dari Pancasila. Jangan karena ini kita sudah tidak pernah melaksanakan upacara bendera selama kurang lebih berapa? 3 bulan ya. 3 bulan kita tidak melaksanakan upacara bendera, terus kalian lupa bagaimana itu rumusan Pancasila. Kalau memang yang sudah ada yang mulai lupa, silakan dibuka kembali buku UD-nya, dihafalkan, dipahami untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Next, Mbak. Selanjutnya, kita akan pelajari beberapa kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya ingatkan kembali, ya kalian ingat kembali pada saat proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dimulai pada saat kita melaksanakan sidang BPUPKI yang pertama atau sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada saat itu ada beberapa tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara, ya. Ada Muhammad Yamin,
ada Mr. Supomo, juga ada Insinyur Soekarno. Yang mana pandangan yang beliau kemukakan itu sebetulnya hampir sama, ya, senada, hampir sama. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, itulah untuk pertama kalinya Insinyur Soekarno secara resmi memperkenalkan istilah Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi apa yang beliau kemukakan itu kemudian itu dikatakan sebagai Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 itu kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang sampai dengan sekarang masih kita peringati bersama. Nah, selanjutnya, apa sih yang disebut sebagai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Next, Mbak Jatuh. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu mengandung arti bahwa Pancasila itu menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Kaidah negara yang sangat penting. Mengapa? Karena Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Indonesia. Ya, jadi seluruh proses ketatanegaraan di Indonesia itu harus menggunakan Pancasila sebagai dasarnya, tidak boleh sampai menyimpang dari Pancasila. Hal tersebut sebagaimana terlihat di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea keempat. Ya. Jadi kalau nanti kalian ditanya tentang bagaimana rumusan Pancasila, rumusan dasar negara yang benar dan syah, itu sebagaimana yang tertera di dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea yang keempat. Biasanya kalau awal pembelajaran di kelas 8, kalau kita punya kesempatan untuk tatap muka secara langsung, itu biasanya memang tugas pertama yang Bu Yayu berikan itu adalah kalian harus menghafalkan, menyalin kemudian menghafalkan bagaimana bunyi pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Itu penting sekali sebagai dasar dalam pembelajaran PPKN karena di situ ada dasar hukum tentang kedaulatan negara, kemudian tentang kedaulatan rakyat, ada di situ tentang pernyataan kemerdekaan, kemudian ada tentang tujuan nasional, cita-cita nasional, kemudian yang terakhir ada dasar negara. Ya. Nah, ini meskipun kita tidak tatap muka secara langsung dalam arti kita bertemu secara langsung, tetapi Bu Yayu harapkan kalian di rumah nanti tetap berusaha untuk bisa membaca kemudian menghafalkan bunyi pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Jangan sampai lupa. Ya, jadi tadi selain Pancasila, kalian juga harus menghafalkan pembukaan UUD 45. Next. Nah, tadi adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia. Untuk selanjutnya, ternyata kedudukan Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kalian lihat di situ. Pancasila sebagai pandangan hidup itu mengandung makna bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ya, jadi apapun masalah yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, itu kita menggunakan Pancasila sebagai petunjuknya, sebagai dasar di dalam menyelesaikannya. Baik itu masalah yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di lingkungan bangsa dan negara.
ada sesuatu yang terjadi di lingkungan keluarga. Kalian harus menyelesaikannya dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, tidak perlu menggunakan kekerasan dan sebagainya. Ada masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kalian bermasalah dengan tetangga kalian. Maka apa yang harus dilakukan? Kembalikan penyelesaiannya dengan berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Bu Yayu yakin bila semua berpandangan seperti itu, maka kehidupan bermasyarakat akan dapat berjalan secara harmonis, damai, tentram, tidak ada lagi pertentangan, perkelahian, dan sebagainya yang dapat membahayakan diri kita, masyarakat, juga bangsa dan negara. Jadi pada intinya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, itu bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ada 5 nilai di situ. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Itu nilai-nilai dasar yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Next, Mbak. Selanjutnya, Pancasila juga berkedudukan sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini ya. Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, jadi kalau bangsa lain di dunia itu mungkin tidak memiliki ketuhanan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, kemudian berkerakyatan dan berkeadilan, maka bangsa Indonesia memiliki semua itu. Nah, dari nilai-nilai tersebut, yang membuat bangsa kita itu terkenal dengan bangsa yang ramah, ya, Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang ramah, kemudian yang sangat kental atau sangat erat, sangat menonjol dalam hal gotong royongnya. Kalian lihat kalau di masyarakat sekitar kalian, apalagi kalau yang hidup di pedesaan, itu masih terasa sekali bahwa gotong royong di situ masih berjalan dengan sangat bagus. Kegiatan apapun yang dilakukan di masyarakat, itu pasti di situ ada unsur gotong royong. Misalnya ada peringatan Hari Besar Keagamaan, di situ ada unsur gotong royongnya. Seperti sekarang ini, ya, di mana kalau bagi kalian yang beragama Islam, sebentar lagi kita akan melaksanakan atau memperingati Hari Raya Idul Adha. Itu biasanya kalau di desa-desa itu ada tradisi bersih makam, ya, mungkin di tempat kalian juga ada. Nah, di dalam kegiatan itu juga nanti melibatkan banyak anggota masyarakat, mereka berkumpul, bergotong royong untuk membersihkan makam, kemudian yang ibu-ibunya beriuran, kemudian masak atau membuka dapur umum begitu ya. Kemudian makan bersama setelah selesai kegiatan. Nah, ini mencerminkan adanya kegiatan gotong royong di situ. Pada saat tetangga kita ada yang membangun rumah, kalau di daerah perkotaan mungkin semuanya sudah dilaksanakan oleh tukang, ya, sudah diborong oleh tukang tenaga ahli. Tapi kalau kalian lihat di pedesaan, itu pasti ada, walaupun sudah ada tukangnya, itu ada satu hari di mana mereka bergotong royong untuk menata genting biasanya. Itu juga merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Belum lagi yang lainnya. Tradisi bermusyawarah misalnya. Indonesia juga kental sekali dengan tradisi bermusyawarah. Jadi semua hal, semua permasalahan yang ada pasti berusaha untuk diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu beberapa ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia yang tentunya itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, karena itu kalian sebagai generasi muda tentunya harus terus mempertahankan tradisi-tradisi tersebut agar tidak lekang dimakan zaman.
ya, atau tidak luntur. Nah, sekarang tradisi itu kelihatannya untuk kalangan muda itu sudah mulai mengikis, ya. Gotong royongnya juga sudah mulai menipis. Kalian kalau disuruh diminta Bapak Ibu untuk mewakili kegiatan gotong royong saja kadang sudah tidak mau. Kemudian mungkin kalau yang di masyarakat masih ada tradisi kenduri, ya biasanya kalau SMP kelas 2 itu ada kalau bapaknya pas berhalangan tidak bisa datang, itu sudah diminta untuk mewakili, itu juga banyak yang tidak mau. Nah, ini namanya kalian tidak lagi melestarikan peninggalan nenek moyang, ya tradisi warisan nenek moyang dengan berbagai alasan, misalnya malu dan sebagainya. Nah, Bu Yayu harapkan setelah kalian mempelajari materi PPKN hari ini bahwa Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, bahwa di situ banyak sekali nilai-nilai yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain, maka kalian tidak malu lagi untuk meneruskan tradisi-tradisi dari nenek moyang kita. Nah, untuk selanjutnya, next Mbak. Bahwa Pancasila itu merupakan perjanjian luhur rakyat. Ya, jadi Pancasila itu adalah perjanjian, kesepakatan dari para pendiri negara. Di situ dikatakan, ya kalian bisa melihatnya, bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur itu merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Kalian ingat kembali ya beberapa tokoh anggota BPUPKI di situ yang telah merancang adanya dasar negara. Kemudian kalian lihat lagi di situ ada panitia 9 ya yang kemudian juga ikut bergabung di situ untuk menerbitkan atau untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara dan puncaknya yaitu pada saat sidang PPKI. Perlu kalian ingat juga bahwa dulu kita pada tanggal 22 Juni 1945 itu juga sudah ada yang namanya Piagam Jakarta. Yang mana dalam Piagam Jakarta itu salah satunya di dalam mukadimahnya itu sudah mencantumkan adanya Pancasila. Yang pada bagian pertama atau sila pertamanya itu di situ dinyatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, karena takut bahwa itu nanti akan menimbulkan masalah bagi persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian beberapa para tokoh pendiri negara mengadakan musyawarah yang akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa ada beberapa kalimat yang harus dibuang demi kepentingan persatuan seluruh rakyat. Sehingga sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu juga terkandung maksud bahwa memang Pancasila ini merupakan perjanjian yang begitu luhur bagi bangsa Indonesia. Karena itu, maka kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, jadi Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kalau dalam kedudukan Pancasila ini Pancasila sebagai sumber hukum atau sumber dari segala sumber hukum, tapi nanti kalau dalam tata urutan peraturan perundangan, kalian akan bisa lihat di situ bahwa tata urutan yang tertingginya itu adalah UUD Negara RI tahun 1945. Mungkin kalau nanti kalian menjumpai, kalian akan bertanya, apa itu tidak berseberangan atau apa itu sesuai? Nah, kalian bisa melihatnya bahwa Pancasila itu adanya di mana sih? Pancasila itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tepatnya, tadi sudah saya katakan, ada di dalam bagian pembukaan, yaitu pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu memiliki arti
bahwa Pancasila itu mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan hukum, apapun itu jenisnya, apapun itu namanya, dimanapun dia berlaku, itu harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh sama sekali bertentangan dengan Pancasila. Kalau ada aturan hukum yang kemudian itu mencoba untuk tidak sesuai dengan Pancasila, pasti di situ akan ada gejolak dari masyarakat. Mungkin kasus-kasus yang lalu kalian banyak mendengar misalnya ada rancangan KUHP di mana di situ ada beberapa pasal yang ya mungkin agak bertentangan dengan Pancasila, terjadi gejolak di dalam masyarakat. Ya, ada pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Ini karena apa? Ini karena mungkin ada beberapa di situ kalimat ya atau isi yang tidak menggambarkan dari nilai-nilai Pancasila. Tetapi apabila aturan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakin bahwa pasti akan diterima oleh seluruh rakyat. Karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila itu memang selalu mendukung proses atau mendukung kepentingan rakyat. Ya, itulah. Jadi misalnya di situ ada nilai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan di sini berarti bahwa Pancasila itu memandang bahwa semua manusia itu sama. Ya, memiliki hak dan juga kewajiban. Kemudian keadilan. Ya, di situ juga sama bahwa semua manusia harus diperlakukan secara adil, sama di hadapan hukum mereka sama. Nah, ini adalah makna dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, bahwa apapun peraturan yang akan kita buat itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, berbicara tentang peraturan, ya ini karena kita dalam masa pandemi tidak ada tatap muka di kelas. Biasanya kalau ada tatap muka di kelas, itu nanti masing-masing kelas akan membuat peraturannya sendiri-sendiri ya, mengenai pelaksanaan tata tertib yang ada. Biasanya kalau yang saya cermati itu tentang misalnya kemungkinan-kemungkinan yang mana kalian bisa melakukan pelanggaran, misalnya untuk piket, kehadiran, dan sebagainya. Itu biasanya masing-masing kelas akan membuat peraturan kelas. Bila tidak mau piket, maka akan didenda sebesar 5.000. Bila alpa tidak masuk sekolah, maka akan mendapatkan denda sebesar 2.000 dan sebagainya. Nah, apakah peraturan-peraturan ini boleh? Kalau menurut Bu Yayu, asalkan itu tidak memberatkan, tidak bertentangan dengan inti dari Pancasila, maka tetap boleh dilakukan. Ya, karena itu untuk meningkatkan kedisiplinan dari kita semua. Biasanya kalian akan ringan sekali untuk melanggar peraturan bila peraturan itu tidak dikenai dengan sanksi yang tegas. Nah, sanksi yang tegas diantaranya adalah itu, misalnya dengan denda dan sebagainya. Nah, besok kalau memang ada kesempatan kita untuk tatap muka di kelas, semoga saja ini coronanya segera hilang. Ya, itu silahkan kalian bisa di situ praktek untuk membuat peraturan kelas yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Ya, sehingga memang Pancasila benar-benar bisa diaplikasikan, diterapkan dalam segala lingkungan kehidupan. Ya, jadi itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa kalian harus apapun hukum yang ada itu harus bersumber dari Pancasila, baik itu hukum atau peraturan dalam keluarga, peraturan dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Nah, ini kalau misalnya kita kebetulan tatap muka secara langsung, pembahasan ini sebetulnya asik sekali karena biasanya anak-anak itu akan cenderung bertanya yang macam-macam, ya. Ada pernah Bu Yayu mengajar ketika, loh berarti kalau misalnya Bu, kalau misalnya dalam keluarga itu ayah dan ibunya kemudian menerapkan aturan bahwa jodoh kamu nanti harus yang berasal dari Jawa, tidak boleh orang luar Jawa karena orang luar Jawa seperti ini. Nah,
Apakah itu bertentangan dengan Pancasila? Saya pernah menanggapi pertanyaan yang seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti bagaimana? Nah, kalian mungkin bisa juga menyelesaikannya dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Yang pertama apa? Musyawarah, musyawarahkan. Sehingga nanti akan ditemukan titik temu yang bagus. Nah, ini sebagai contoh beberapa permasalahan ya, permasalahan yang nanti kita bisa mengacu penyelesaiannya kepada Pancasila. Tapi karena kebetulan kita tidak bisa tatap muka di dalam kelas, jadi memang untuk pembahasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini kurang asik ya. Tunggu saja nanti apabila pandemi ini sudah berlalu, semoga saja nanti kita ada kesempatan untuk tatap muka di kelas. Nanti ada beberapa hal-hal yang asik kita bicarakan, yang asik kita diskusikan bersama secara langsung. Ya, next, Mbak. Untuk selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa itu Pancasila sebagai ideologi nasional? Oh, ternyata bahwa Pancasila itu merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan, diyakini kebenarannya, untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi Pancasila ini mengandung sistem nilai yang begitu ideal, yang begitu sempurna, ya, yang memang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yang berusaha untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang ideal ini, seperti tadi sudah saya singgung, yaitu tentang nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan yang begitu ideal, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai-nilai itu diyakini kebenarannya, ya, bahwa apabila kita bisa mewujudkannya, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang luar biasa. Sehingga itu memang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai dasar yang saya sebutkan tadi, itu masih bisa nanti kita kembangkan dalam nilai-nilai instrumental, kemudian nilai praktisnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedikit saya menyinggung tentang nilai-nilai tersebut. Ya, jadi tadi kalau nilai dasar itu berarti ya esensi dari sebuah nilai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itu kemudian nanti akan dikembangkan dalam nilai instrumental, atau nilai instrumental ini adalah akan dikembangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Misalnya, kalau nilai dasar ketuhanan, oh berarti nanti akan dikembangkan menjadi pasal 29 ayat 1 maupun ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945. Itu nilai instrumentalnya. Kemudian nilai praktisnya bagaimana? Oh, nilai praktisnya berarti nilai yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian lihat ada pedoman pelaksanaan Pancasila. Nah, itu merupakan nilai praktis, nilai yang memang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Bu Yayu harapkan agar kalian semua bisa memahami. Apabila nanti ada hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa nanti menanyakan secara langsung kepada Bu Yayu, ya, bisa melalui WA dan sebagainya. Nah, jadi tadi untuk kedudukan dan fungsi Pancasila yang Bu Yayu kemukakan itu kelihatannya ada 6 ya tadi. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai kepribadian, kemudian sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan juga sebagai ideologi nasional. Next. Kemudian untuk lebih lanjut, ya, untuk lebih lanjutnya, silahkan kalian bisa pelajari secara mandiri untuk kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila itu di dalam atau melalui berbagai informasi. Kalian bisa membuka buku teks kelas 8, buku teks PPKN kelas 8 halaman 1 sampai dengan 10. Di situ ada beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila yang mungkin juga
belum tadi terangkum di dalam PowerPoint, karena saya hanya mengambil beberapa yang penting-penting atau inti saja. Kalian bisa mempelajarinya sendiri. Ada di situ misalnya Pancasila itu merupakan dasar moral dari pembangunan, ada. Kemudian Pancasila itu merupakan cita-cita, merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, juga ada. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Atau kalian juga bisa mencari di internet dan sebagainya. Nah, untuk lebih mendalami materi kita pada hari ini, silakan kalian kerjakan untuk tugas terstrukturnya. Kalian lihat di situ ada 2 alamat, kalian bisa mengambil salah satu. Ya, karena itu sama isinya. Ada 2 alamat link di situ, kalian bisa mengerjakannya nanti melalui Google Form. Ya, itu ada beberapa soal, ada 10 soal pilihan ganda. Nanti kalian coba untuk kerjakan setelah pelajaran ini atau setelah tatap muka ini, yaitu nanti di jam untuk PPKN berarti jam 9.45 sampai jam 10.25. 9.45 sampai 10.25. Silakan nanti kalian kerjakan tugas terstrukturnya dan harus selesai, harus langsung dikirim atau langsung diserahkan. Ya, serahkan secara online, berarti langsung dikirim di situ. Kemudian, setelah kalian mengerjakan tugas terstruktur, nanti pada jam, berarti setelah jam 11.15. Setelah jam 11.15 itu ada tugas mandiri. Kalian bisa lihat di situ. Next, Mbak. Untuk tugas mandirinya, kalian dipersilahkan untuk melengkapi tabel arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Ada 5 pertanyaan di situ. Kalian diminta untuk menjelaskan tentang arti Pancasila secara istilah, kemudian fungsi dan peranan Pancasila sebagai jiwa bangsa, kemudian fungsi dan peranan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, kemudian sebagai moral pembangunan. Kalian bisa mendapatkan jawabannya dengan cara membaca dulu di buku teks yang tadi sudah Bu Yayu katakan. Jadi halaman 1 sampai dengan 10. Silahkan dipelajari. Setelah itu baru kalian bisa menjawab pertanyaan dalam tugas mandiri. Kalau tugas terstruktur, itu nanti harus langsung kalian kirimkan hari ini juga pada jam yang sudah ada pada jadwal. Tetapi untuk tugas mandiri, nanti Bu Yayu beri waktu kurang lebih 1 minggu. Kalau sekarang hari Kamis kalian mendapatkan tugas mandiri, paling tidak nanti hari Rabu semuanya harus sudah mengumpulkan hari Rabu depan. Syukur-syukur semakin cepat semakin baik supaya tugas kalian nanti tidak menumpuk. Ya. Itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya, Bu Yayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, itu saja dan Bu Yayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.